Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nas ittaqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd. Pada video kali ini saya akan menjelaskan tentang tugas dan kewajiban manusia sebagai khalifatul fil ard. Di dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman yang artinya, dan ingatlah tatkala Rabbmu berkata pada malaikat, sesungguhnya aku hendak menjadikan di bumi seorang khalifah. Maka malaikat berkata, apakah engkau hendak menjadikan padanya orang yang merusak di dalamnya dan menumpahkan darah, padahal kami bertasbih dengan memujimu dan memuliakan engkau. Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala berkata, sesungguhnya aku lebih mengetahui apa yang tidak kamu ketahui. Al-Quran Surat Al-Baqarah ayat yang ke-30. Ayat yang mulia ini menunjukkan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan manusia, yaitu Nabi Adam alaihissalatu wassalam, sebagai khalifah atau pengganti di muka bumi, yaitu menggantikan mereka yang berbuat kerusakan dan tidak istiqomah di dalam mengerjakan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Perkataan malaikat ini adalah dalil bahwa sudah ada kaum yang melakukan kerusakan di muka bumi. Mereka masih menghuni bumi, sehingga malaikat berkata sesuai dengan apa yang sedang terjadi di muka bumi. Atau bisa juga kaum tersebut telah keluar dari bumi dan malaikat menceritakan kelakuan mereka ketika di bumi. Hingga kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala mengabarkan kepada mereka bahwa Dia, Allah, lebih mengetahui apa yang tidak diketahui oleh malaikat. Bahwasannya khalifah yang akan menggantikan mereka akan berhukum di muka bumi dengan syariat Allah dan agama Allah, menyebarkan dakwah tauhid, mengikhlaskan peribadatan dan beriman kepadanya. Demikian juga anak keturunan Nabi Adam alaihissalatu wassalam, yang kemudian mereka menjadi nabi, para rasul, orang-orang soleh, para ulama, dan hamba-hamba yang ikhlas. Mereka inilah yang mewujudkan peribadatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala semata, berhukum dengan syariatnya, mengerjakan perintahnya, dan mencegah apa yang dilarangnya di muka bumi. Inilah yang diupayakan oleh para nabi, para rasul, para ulama, dan orang yang ikhlas. Setelah nampak ketetapan Allah dalam hal ini, tahulah para malaikat bahwa ini adalah kebaikan yang agung. Sebagian ulama berpendapat, sesungguhnya ada kaum sebelum Nabi Adam alaihissalatu wassalam, yaitu sekelompok manusia dan makhluk lain yang disebut al-jin dan al-hin. Nabi Adam alaihissalatu wassalam adalah khalifah yang menggantikan mereka sebelumnya. Dan peristiwa apa yang
terjadi sebelum Nabi Adam alaihissalatu wassalam, tidak diketahui adanya dalil yang menjelaskan tentang makhluk sebelum Nabi Adam alaihissalatu wassalam. Bagaimana sifat mereka, amalan mereka, tidak ada penjelasan mengenai hal itu. Tetapi dijadikannya mereka sebagai khalifah menunjukkan bahwa sebelumnya mereka memang ada di bumi. Maka Nabi Adam alaihissalatu wassalam menggantikan mereka dalam hal menampakkan kebenaran, menjelaskan syariat Allah, berhukum dengannya, menjelaskan apa yang Allah ridhoi, dan hal-hal yang dapat mendekatkan diri kepada Allah, juga mencegah dari kerusakan di muka bumi. Demikian pula yang dilanjutkan oleh keturunan Nabi Adam alaihissalatu wassalam, yaitu para nabi dan orang-orang soleh dan pilihan. Mereka menyuruh kepada kebenaran dan menjelaskannya, membimbing umat kepada agama Allah Ta'ala, menyuruh segenap penghuni bumi untuk mentaati Allah, mengesahkannya dengan tauhid, berhukum dengan syariatnya, dan mengingkari apa yang menyelisihinya. Lalu, apa tugas manusia? Apa tugas dan tanggung jawab manusia sebagai khalifatul fil ard? Allah Subhanahu wa taala menciptakan manusia untuk tujuan yang mulia, yaitu untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala semata dan tanpa menyekutukannya dengan sesuatu yang lain. Allah Azza wa Jalla berfirman di dalam surat Az-Zariyat ayat yang ke-56. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Maksud saya, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Yang artinya, dan aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan supaya mereka beribadah kepadaku. Dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala menuntut dua perkara dari kita. Yang pertama, beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala sesuai dengan syariatnya. Dan yang kedua, tidak menyerahkan ibadah kepada selainnya. Artinya, seorang mukmin harus menjadi hamba Allah selama hayatnya. Statusnya sebagai hamba Allah tidak boleh lepas darinya walaupun sesaat. Itulah tujuan kita diciptakan. Itulah status dan gelar tertinggi yang diraih oleh seorang insan, yaitu menjadi hamba Allah yang sejati. Allah Subhanahu wa taala telah menyematkan gelar ini kepada hambanya yang paling mulia, yaitu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Al-Isra ayat yang pertama, yang artinya, Maha suci Allah yang telah memperjalankan hambanya pada suatu malam dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, yang telah kami berkahi sekelilingnya agar kami perlihatkan kepadanya sebagian dari tanda-tanda kebesaran kami. Sesungguhnya dialah Allah adalah yang maha mendengar, maha mengetahui. Rasulullah SAW menyampaikan sebuah wasiat yang agung kepada kita. Beliau SAW bersabda yang artinya, pergunakanlah yang 5 sebelum datang yang 5, yaitu masa mudamu sebelum masa tuamu, masa sehatmu sebelum masa sakitmu, masa kayamu sebelum masa miskinmu, kemudian masa luangmu sebelum masa sibukmu, dan yang terakhir masa hidupmu sebelum datang kematian. Hadis sahih diriwayatkan oleh Al-Hakim. Mungkin itu saja penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Apabila terdapat kesalahan, maka itu datangnya dari saya pribadi. Dan apabila terdapat kebenaran, maka itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan ilmu kepada kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.